Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama kami Budi Waspada. Oke sahabat YouTube, dimanapun saja Anda berada, semuanya semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Oke, tentunya itulah ya yang kita harapkan semuanya. Semoga kita selalu diberikan kekuatan serta kesehatan, amin ya rabbal alamin. Oke, di kali ini saya akan membahas sesuai tema dan judul, yaitu fungsi terapi tulang ya. Di sini saya akan jelaskan dari mulai tulang leher, punggung, dan pinggang ya. Oke, fungsi terapi tulang adalah fungsinya untuk melonggarkan tulang-tulang ya. Untuk melonggarkan tulang-tulang ya. Ruang tulang itu biar bergerak bebas, tidak menghimpit ya, tidak lengket. Jadi kita sesekali dua bulan minimal ya harus terapi tulang. Fungsi tersebut adalah untuk melonggarkan rongga-rongga tulang dan persendian ya. Tentunya kalau ruang gerak tulang itu bebas, maka badan akan terasa ringan ya, akan terasa ringan dan enak di badan. Beda kalau tulang-tulang itu lengket, nah itu badan akan menjadi kaku ya, akan menjadi kaku, dan untuk digerak-gerakkan sendiri sangatlah sulit. Nah, sebenarnya kita tidak sadar sering menggeleng-gelengkan kepala. Itu tujuannya karena otak bawah sadar kita ingin tulang leher kita adalah leluasa ya, makanya kita sering menggerakkan leher dan menggoyang-goyangkan ya. Ini kalau gambar seperti ini yaitu tulang bergeser ya. Tulang bergeser, dia bergeser dari tempatnya ya. Jadi di sini ada istilah tulang bergeser, ada istilah saraf bergeser, dan otot bergeser. Kalau saraf bergeser itu menimbulkan sakit ya, bergeser dari tempatnya. Saraf yang bergeser dari tempatnya saja sakitnya luar biasa, apalagi kalau tulang itu bergeser dari tempatnya. Maka kita harus memanjakan badan kita ya, tulang-tulang kita agar tetap efektif, tetap aktif, tetap normal ya, tidak bergeser, tidak lengket ya. Nah, di sini tujuan kami menjelaskan yaitu fungsi dari terapi tulang agar tulang stabil, tidak bergeser, tidak lengket ya. Jadi leluasa, longgar ruang gerak tulang itu sendiri. Sebenarnya tubuh kita ini menginginkan ruang leher ini yaitu leluasa. Makanya dengan sesekali kadang kita menggerakkan badan, pinggul ya, dan kepala. Itu fungsinya agar tulang kita itu bergerak ya. Itu kita tidak sadar kita selalu menggerak-gerakkan ya. Itu sebenarnya otak bawah sadar kita menyuruh kita menggerakkan leher dan menggerakkan punggung dan pinggang. Nah, di situ kita saja yang biasa tidak peka ya. Makanya kita harus peka. Kalau badan kita kaku, kita harus terapi tulang. Ini kalau tulang kaku di leher maka akan tegang ya. Kalau tulang leher kaku maka akan tegang dan mengakibatkan, biasanya kalau tegang kita tidak terapi maka area darah akan mengendap ya, area darah akan mengendap. Dan biasa karena tulang itu tidak leluasa, maka saraf pun kadang kecepit atau bergeser ya. Jadi menjadikan nanti di area yang tempat tergesernya atau menghimpit saraf atau tulang, nah di situ darah mengendap di situ ya, mengendap. Di mana area yang mengendap itu, maka di situ dagingnya akan mengeras ya, daging akan mengeras. Nah, kalau daging mengeras, di area daging mengeras itu biasanya sekitaran bundaran itu akan mengeras, maka akan pegal dan kaku ya. Biasanya
awali dari leher, kemudian turun ke bagian dekat tulang belikat ya. Nah, di tempat-tempat ini biasa darah itu mengendap dan menggumpal. Makanya daging itu akan menjadi keras ya. Daging akan menjadi keras karena titik area yang di area penghimpitan tulang atau saraf di sini mengeras, mengendap darah lama. Darah itu tidak lancar mengendap di sini ya. Lalu setelah mengendap, lama-lama daging itu yang akan menjadi keras. Dagingnya mengeras. Kenapa daging mengeras? Karena darah di situ menggumpal ya, menggumpal, tidak lancar, berhenti di situ, maka dagingnya akan mengeras. Nah, kalau daging mengeras, lama-lama kalau dibiarin, itu dampaknya akan menjadikan tulang kecepit ya, tulang kecepit atau saraf kecepit itu akan lebih lagi, kita lebih merasakan sakit ya. Jadi caranya kita sesekali ya, 2 bulan sekali minimal terapi tulang ya. Terapi tulang ini penting banget ya, karena tulang kita harus leluasa ya, harus leluasa. Ya, ini yang dimaksud area darah menggumpal. Ini yang daging ini mengeras ya. Daging di sekitar ini mengeras. Nah, aliran darah nggak lancar, dan disebabkan karena aliran darah tidak lancar, mengendap, membeku ya, darah membeku. Nah, lama kelamaan darah membeku di sini, area yang ini, yang merah-merah ini daging mengeras ya. Ya, biasa sering saya mendapatkan pasien di sini daging ini mengeras, di area ini keras. Mengerasnya daging karena apa? Karena darah itu berhenti ya, berhenti dan mengumpul lama. Jadi di sini akan menjadi daging yang keras. Kalau daging keras, maka di situ badan akan menjadi pegel dan linu ya. Badan akan menjadi pegel, linu, dan badan pun kaku ya. Istilahnya kaku ya, robot itu, tidak lemas ya. Biasa kita melihat orang yang gerakannya itu kaku kayak robot, itu sebenarnya dia sedang merasakan ruang himpit yang tidak leluasa ya, ruang gerak yang tidak leluasa jadi menghimpit, jadi kayak digerakkan tuh kayak kaku-kaku. Jadi orang gaya cara jalannya atau geraknya kayak robot, dia menahan sakit sebenarnya ya, dia menahan sakit. Beda kalau kita melihat orang yang lemas, ringan jalannya, enteng gerakannya, itu orang yang sehat ya. Itu ciri-ciri orang yang gerakannya robot, itu daging sudah mengeras. Nah, kalau yang ini itu tulang punggung dan pinggang ya. Ini di sini mengeras. Nah, tujuannya keretek-keretek ini atau terapi tulang ini itu menggerakkan tulang yang keras atau yang lengket ya, biar leluasa. Jadi terapi keretek-keretek dari leher, punggung dan pinggang itu sebenarnya tujuannya baik dan sangat berguna untuk tubuh kita. Karena apa? Karena biar tulang-tulang kita itu leluasa bergerak, tidak lengket ya, tidak lengket dan tidak menghimpit. Kalau sudah lengket dan menghimpit, maka tulang punggung atau pinggang ini akan menjadi kaku ya, akan menjadi kaku. Yang dimaksud kaku yaitu bergeraknya sulit ya, sulit bergerak ya. Itu tadi yang saya bilang seperti robot, itu bergeraknya sulit, tidak lemas. Nah, inilah ciri-ciri tulang kita itu kaku dan mengeras. Kaku dan mengerasnya karena yaitu tulang itu menghimpit ya, menghimpit atau lengket. Nah, ini kejadiannya. Jadi karena tulang lengket, maka tulang itu akan kaku. Ini tulang dari punggung ke pinggang ya, ini kaku. Ini gambar tulang kaku pada bagian pinggang dan punggung itu ya. Nah, lalu gambar yang ini adalah saraf ya, saraf yang bagian jalur pinggang ke punggung itu terjadi menghimpit, dan biasanya juga kalau tidak menghimpit itu melingkar ya, saraf melingkar atau otot melingkar. Nah, ini saraf dan otot melingkar ini mengakibatkan
di pinggang kita itu sakit ya, kalau orang Jawa bilang itu kecetit ya, kecetit, terkunci ya, otot terkunci. Nah ini gambar otot terkunci bagian pinggang. Jadi otot yang bagian pinggang ini terkunci, maka area pinggang itu sakit ya, kalau orang Jawa bilang kecetit ya, kecetit. Kecetit itu otot terkunci atau melingkar, itu namanya kecetit. Nah, akibat kecetit ini orang bungkuk ya, kalau bungkuk dia tidak bisa tegak ke atas, dia bungkuk menahan rasa sakit. Ini hal seperti ini perlu diterapi ya, karena otot kecepit itu perlu diluruskan, perlu dipulihkan agar lurus ya, ototnya agar lurus. Yang melingkar atau yang terkunci atau melingkar itu harus lurus, maka perlu diterapi dan dipijat dan urut ya, ini agar stabil lagi ya, fungsi darah tidak mengendap. Lalu kemudian ya, ini kalau ini sakit pinggang ini yang disebabkan biasa salah satunya, kalau tidak kekurangan air putih, itu darah mengendap juga. Nah ini kebanyakan sih biasanya kalau pinggang-pinggang nyeri seperti ini hanya kekurangan air putih saja ya. Ini yang paling ringan, yaitu pinggang sakit karena kekurangan air minum ya. Kita kurang minum air putih ya, menyebabkan sakit pinggang kecil ya. Ini paling kecil ya, sakit pinggang yang paling ringan dan kecil. Itu pun walaupun itu juga sengsara. Artinya sekecil apapun penyakit yang ada pada tubuh kita, yang kita rasakan tidak ada yang nikmat, tidak ada yang enak. Makanya perlu ya kita jaga kesehatan, yaitu dengan cara olahraga dan memanjakan badan, yaitu dengan terapi atau pijat atau terapi tulang ya. Tujuannya agar badan kita itu ringan. Karena apa? Karena darah lancar. Jadi kalau orang suka pijat, olahraga, itu darah akan selalu lancar ya, akan selalu lancar. Jadi kita harus memanjakan badan kita dengan cara yaitu terapi tulang, pijat, urut, dan refleksi. Itu tujuan badan kita agar bugar ya, agar tetap sehat dan bugar. Kita harus sering-sering yaitu memanjakan badan kita agar stabil ya, agar stabil normal darah, yaitu aliran darah tetap lancar. Dan juga rasa sehat yaitu jaga pola makan ya, jaga pola makan, olahraga yang teratur, dan tiganya itu terapi ya, terapi atau pijat, baik pijat urut, terapi tulang, dan lainnya. Itulah rahasia sehat dan untuk memanjakan tubuh kita. Oke teman-teman, kiranya video ini cukup sampai di sini, dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih bagi Anda yang sudah menyimak video ini sampai akhir video, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas semua teman-teman yang selalu mengikuti channel kami, konten-konten video kami. Dan bagi siapa saja ya yang baru menemukan channel ini, kiranya harapan kami sudi untuk memberikan subscribe-nya ya, karena satu subscribe dari Anda berharga banget bagi kami, yaitu untuk kelangsungan channel kami ya. Semoga channel ini bermanfaat untuk banyak orang ya, dan semoga kedepannya channel ini akan lebih baik, berkembang, dan memberikan informasi serta tentang kesehatan seputar pijat, terapi, yaitu di konten kami, yaitu channel kami tentang seputar pijat ya. Oke semuanya,
Nantikan video kami ya selanjutnya, tentunya di tema dan judul yang berbeda ya. Oke, jangan lupa bila Anda ingin bertanya seputar pijat bisa berkomentar di kolom komentar ya. Tentunya nanti akan saya balas dan akan saya jawab komentar Anda, pertanyaan Anda. Dan cepat atau lambat insya Allah kami akan membahasnya ya. Oke, sampai jumpa dan nantikan video-video kami ya, tentunya di tema dan judul yang berbeda. Oke, salam untuk semuanya.